Amin. Rusak. Fisika 4 tuh. 0-0. Udah sampai dikasih gas. Perjuangan jauh, jalan jauh. Dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi naik motor berdua, goncengan. Terus tiba-tiba ada orang mabuk, kita mau muter, terus dia kita lagi begini, dia Jauh. Sebelum kita aktivitas di luar ruangan, kan cuaca pasti panas dan lain-lain. Kita harus cuci muka dulu, bersihkan wajah kita pakai MS Glow for Men Ultra Bright. Lihat nih. Ini facial wash Ultra Bright. Clean and exfoliate. Dulu. Gosok-gosok. Ini formulanya ringan banget. Nih, kalau kalian lihat busanya nih, kita kenakan air. Lembut dan berlimpah. Harus bersih guys, kalau bersih guys. Dan produk ini mampu menjaga dan juga membersihkan wajah dari debu, kotoran, polusi tanpa membuat kulit kita jadi kering. Paling penting guys. Banyak kan? Dan juga ini kandungan beats exfoliate-nya. Ini bekerja secara lembut tanpa membuat kulit kita teriritasi. Ini mampu mengangkat sel-sel kulit mati kita. Nah, pastinya kan kulitnya jauh deh, lebih halus, lebih kenyal. Tapi sebes dan pastinya segar sepanjang hari. Jadi ini tepat banget kalau mau ngikutin cara gue, tampil bersih dan tampil cerah untuk di setiap aktivitas sepanjang hari. MS Glow for Men. Let's go. Yes, kita malam ini tadi nginep di Marina Inn. Marina Inn. Wah, enak banget kamarnya. Enak banget, gue tidur Terlalu langsung. besar untuk sendiri ya. Dan view-nya bagus banget. View-nya langsung laut. View-nya bagus banget. Marina Inn di Bima. Kok kamar gua view-nya Regen ya? tidurnya di samping harusnya. Tapi emang ini ya, jadi harusnya dua-dua aja ya. Kalau sendiri-sendiri jadi kelegaan. Enggak Ada ruang tamu. Lu jangan ngatur-ngatur deh, baru aja ikut. Satu episode. Bro Raffi. Kok bro? Ini teman-teman saksi kita susah senang akan bareng-bareng ya. Ingat, Kok bro Raffi sekarang emang dulunya nggak bro sama Raffi? Ya, dari dulu bro. Kalau dulu kan lebih kayak ada sungkan-sungkanan. Gitu, Dulu ada pokoknya kayak sempet kayak ada berantem gitu nggak? nggak ada berantem itu. Itu kena framing TikTok. Dibilang, Brother Raffi udah pernah ngasih ini, malah dijelek-jelekin. Astagfirullah, kapan gua ngejelek-jelekin? Gua nggak pernah jelek-jelekin. Tapi- kita tuh sahabat sehidup semati. Tapi itulah Raffi, biar dijelek-jelekin sama lu. Gua tetap nggak terima. jelek-jelekin. Gua Ya, jelek-jelekin. lu tetap mau main ya. Udah hari ini kita kemana? Kita mau ngapain? Oke, Gua mau ke rumah lu. Iya. Iya. Kurang apa kita mau ke rumah Tuh, lu, lihat Gen? coba, bayangin nggak? Ke rumah gua ya, bener ya? Mau disadap Tapi- sama lu. Rumah di sini masih ada kan? Masih ada, Ada? rumah gua masih ada. Keluarga masih tinggal sini. Besok udah nggak ada nih rumah lu, lihat aja.
enggak, maksudnya besok kita udah pulang. Bokap nyokap masih di sini nggak? Nyokap kebetulan lagi di Jakarta. Bokap ada di sini, tapi Bisa kan? Nyokap bokap bisa. bukan misa, ada satu rumah. Cuman nyokap lagi di Jakarta. Mas, hobinya framing terus ya? Iya, emang. Tapi lu dulu sekolah di sini SD, SMP, SMA? SMP, SD kelas 5, SMP sama SMA. Nah, mending kita nih kemana nih? Ke Yang SD? sekarang kita ke tempat les gua. Ngapain? SMA gua. Masih ingat nama gurunya nggak? Masih ada, inget. Wali kelas gua namanya Pak Rudin. Masih ada. Masih ada. Dulu kepala sekolahnya masih Pak Anies. Pantes. Pantes. Dan kebetulan gua tuh memang dekat sama Pak Anies. Pak Anies kepala sekolah gua. Iya. Bahkan teman-teman gua manggil gua tuh anak abah. Dia nyari sendiri. Ya, nanti kita juga, gue tuh juga selain besar itu, gue ada ekskul juga gue ngambil. Ekskul apa? Ekskul pacuan kuda. Gitu. Serius ini? Itu Bisa. ekskulnya. Ekskul, tapi bukan dari sekolah, dari keluarga. Bukan, Jadi lebih kayak bukan ekskul namanya Mas kalau Tuntutan itu. lebih kayak tuntutan aja. Gitu. Ini ekstra kulit keluarga ya. Jadi Ekstra keluarga. Ekstra keluarga. Jadi Oke. kita berarti sekarang kemana dulu? Ke rumah dulu, ke sekolah dulu? sekolah dulu aja ya. Oke, boleh. Kita ke sekolah dulu. Tapi sebelum riding kita harus pakai ini dulu guys. Pakai apa? Wow. Kita pakai dia. Ini kemarin ya? Nih. Ini kemarin ya? Nih. Oh, nih kemarin kita dikasih koper nih. Wow. Iya gua kasih. Ini namanya MS Glow Foreman Dual Cream. Nih, morning and night ya. Ya. Ini morning and night. Jadi tinggal digini doang nih Gen. Tuh. Puter. Oh, bisa Kalau berubah. morning begini, kalau night begini. Isinya beda, jadi isinya beda. Tuh, Sekarang ya. kita pakai morning dulu. Morning dulu. Bener lu. Ini morning nih, pakai supaya karena kan kita nanti mau Matahari, kena sinar coy. matahari. Ini mau sampai kita ke matahari pun aman ini mukanya begini. Ini inovatif guys. Oh parah. Jadi produk Pada diem- bisa diem pakai dulu nggak pakai tadi. kaca gitu gimana caranya sih? Jadi produk Bisa ini pakai kaca inovatif ya? banget ya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Kalau perawatan kan kulit. kemana-mana ke mata. Boril harus pakai kaca. Tuh dia pakai kaca Boril tuh. Produk ini inovatif sekali ya guys ya. Iya. Yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit pria. Terdapat sunscreen SPF 50 PA ya yang berfungsi melembabkan kulit wajah. Itu SPF 50 PA plus 4. Bayangin nggak lu? Apa? Buat di tangan boleh nggak sih? Oh iya ding plusnya Tapi bisa juga 4. dong. Bisa. Ini jadi kalau kayak ini. SPF 50 PA plus. Bayar kan? Gokil. Gokil nggak? Gokil. Nih lu pakai nih. Nah, coba lu pakai dulu. Ini gua pakein dah, gua pakein ya. Gue pakai sendiri aja lah. Ya udah nih. Ntar kalau dipakein gue nggak pegang produk nggak dapet lagi. Nih. Nih, jadi saya lupa. Harus Nih, tuh. Ini dual cream. Ini berarti gue pakai yang buat pagi nih. Pagi. Iya dong. Pagi morning. Pagi. Oke. Top mantap is the best ya. Top mantap is the best. Yang berfungsi melembabkan kulit wajah. Gitu, guys. Wajah kita lembab nih guys. Yo, Tuh, ya kan? ini MS Glow for Men Gue Dual baru Cream. bangun langsung gue pakai tadi. Udah. Dulu. Nih, MS Glow for Men Dual Cream ini mengandung niacinamide, L-ascorbic acid, sodium hyaluronate yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah. Bisa mencerahkan kulit wajah juga ya. Ucapin yang tadi guys. Selain itu, MS Glow for Men Dual Cream mampu melembabkan dan menghidrasi kulit wajah. Lu disayang sama Boril nih. Bi. By the way, Bi. Facial wash-nya udah ada di Alfamart kan? Bener, udah ada di Alfamart. Tapi kenapa dual creamnya belum? Oh tenang, Oh, iya bener. tenang. Itu buat sekarang, emang belum. Tapi bentar lagi, nanti kita akan tanya sama Mas Gilang. Kan minggu depan kita mau maju kan Mas Gilang. iya, Oh, bilangnya ikut nggak? Ya, lu ikut nggak ya? Gue nggak bisa. Ntar kita tanya. Kan kita lihat komen dulu ya, teman-teman boleh komen. Nggak usah lah. Kalau itu mah enggak kayaknya. Ini Ini mah dari mau ajak kah gitu. Kalau Ini enggak, aja. nggak usah ya. Udah kita cari yang lain. Kita cari yang lain yang perempuan cantik atau apa gitu cari dah ya. bukan ya maksudnya masa temen CS sendiri nggak diajak gitu. Ah kita juga baru satu program doang dulu. Kita pernah 2 tahun bareng. Iya. Ah, kita main bola bareng loh. Iya, sekali doang. Ya, dulu kita jalan kita bareng-bareng dulu yuk. 1, 2, 3. MS Glow for Men, top mantap is the best. Oke, kita masuk ke hari kedua. Kita main ke sekolahnya Regen. Langsung ke sekolah SMA Negeri 1. Ke sekolah dulu tuh ke rumah Sekolah dulu ya. Sekolah dulu.
Bima ini mereka banyak cari kerjanya, itu banyak bertani atau nelayan. Kebanyakan petani sama nelayan. Dan di sini belum ada gedung-gedung gitu, belum ada ya kayaknya. Memang benar-benar masih harus mendapatkan perhatian ini supaya maju ya. Kita main ke sekolah Regen ini. SMA N1 Kota Bima. Kota Bima. Tapi disambutnya juga luar biasa ya. Dan sekolahnya gede banget. Ada yang tari-tarian, ada yang nyanyi lagu Ariel walaupun dicuekin ya. Dicuekin karena kita saking banyaknya, tapi Itu Ariel lagi rame. nyanyi juga dalam hatinya nyanyi dia. Tadi bilang, wah bagus suaranya. Terima kasih rasa bangga, terima kasih Pagi atas kehadiran Sama-sama. dari Jakarta ini. Di hadapan bapak-bapak ini kami sudah siapkan ya secari kertas kosong, mohon ditulis pesan dan kesan untuk SMA 1 Kota Bima. Nanti setelah ini di hadapan Mas Rigen ini ada ijazahnya Mas Rigen. Nanti Nilainya berapa nilainya? Nilainya Ini matematik fisika 4. Dia peringkat 10, peringkat 10. 10 ranking dia. 10 Tapi ya. dari 12 kan? Apa? Dari 12. Iya, betul. Tapi masuk ke sana susah nggak sih, Gen? Masuk ke SMA 1? Masuk ke SMA 1 tuh lumayan susah karena dulu tuh kalau yang zaman kita ya itu dilihat dulu NEM-nya sama NEM-nya, iya sama. Emang name SMP lo berapa? NEM SMP gue tuh dulu kalau nggak salah sekitar 40 sekian lah gitu. Oke. Oke. Kalau mau lihat ijazahnya Mas Rigen sama nilai-nilai satu semester satu. Coba saya lihat dulu, Pak. Saya mau cek dulu. Coba cek dulu. Coba dicek dulu pada saat. Dari kelas 1 sampai kelas 3-nya. Kurang pinter ya, Pak, berarti. Itu kata-kata yang tepat dong. Iya bagus. Ya. Ya makanya kan Nilai mana nih Pak? Iya, dari saya coba saya teliti dulu, Pak, ya sebentar ya. ya makanya jalan keluarnya ngelawak kan. Jadi badut. Pernah tidak naik kelas nggak dia? Naik terus. Lancar. Pendidikan agama 40. Pendidikan agama Agama 40 kan? Mana 40? Lu agama lu emang kurang. Enggak 80, no. Dia emang baik tapi 40. moralnya kurang, Pak. 80. Bobok. Agama 80, kognitif ya. Ini lihat dia paling lemah di mana nih? Paling lemah. Bahasa dan sastra Indonesia 65. Ya kan soalnya kan Ai gede sama papi Ai kan emang diajarkan Oh iya, lama di luar bahasa ya. Inggris, iya. Ai bahasa ibunya Inggris. Oh gitu. Kimia. Tapi peringkat ke-10 di kelas, Pak. Lumayan ya. Dari 12. Ternyata dia pinter, dia masuk sekolah pilihan 10 nomor besar 1. dia. Ranking dia. Tapi nilainya pas-pasan, gue lihat ijazah, dilihat nilainya. Dia masuknya ke situ bisa, tapi bertahan di situ jelek. Iya. Fisika 4,00. Kimia 6,00. Biologi 6,50. IP-nya cuma 37. 37,0. Oh, lu kalah sama gue. Karena gini, Gua waktu SMA 4. Gua 42 gua. Gua 42. Tapi kan di sekolah itu bukan cuma soal nilai. Oh, iya, bener. Ada yang lain. Oh iya. ini sahabat super sahabat. Tidak semua tentang Iya. nilai ya. Tidak semua tentang semua nilai. Iya, Pak. Hubungan dia sama teman-temannya gimana? Dia sama gurunya gimana? Tapi Itu memang ya. benar, nilai ilmu pendidikan itu penting, tapi ilmu kehidupan itu jauh lebih penting. Kamu mau jadi sukses karena is the best nih. Kalau SMA emang turun lah, karena udah fokusnya Udah ada main mainnya. kuda, udah mulai mencari jati diri. Tapi Regen 2029 mau nyalon kepala sekolah, Pak. Itu nggak bisa dicalonin. Tapi gimana, Pak? Dari Regen sendiri semasa sekolah dulu gimana dia? Apakah memang anaknya aktif? Iya, betul. Udah kelihatan belum dia akan jadi seperti sekarang ini, Pak? Jadi bicara siswa itu ada dua, berkarakter itu macam-macam, aktif dalam kelas akademik, ada aktif non akademik. Ya. Nah, Rigen ini jalan-jalan semuanya. Olahraga ini kebetulan ada olahraganya seperti itu. Ada wali kelasnya. Alhamdulillah Rigen ini anak yang smart. Tapi suka ganggu-ganggu temannya. Tapi teman nggak marah Pak, karena dia ada funny-nya. Lucunya. Oh, bercanda terus ya. Emang lucunya dari dulu. Dia lawak Pak.
Tapi faktanya nih, yang paling serem itu justru dulu zaman Pak Dahlan ini. Ya. Guru olahraga. Guru olahraga. Kenapa? Ada cerita. Ada cerita. Gimana coba dengar. Dulu gue pernah jam kosong tuh kita main bola depan kelas. Lagi main bola, Dia tiba-tiba nggak suka sama Pak Dahlan. Bukan nggak Ngomong suka, aja. bukan nggak suka. Berarti lu nggak suka. Justru berkat Pak Dahlan akhirnya gue belajar disiplin yang luar biasa. Iya. Pak Dahlan galak. Ya, terus? Datang lagi pada main bola. Pak Dahlan cuma berdiri, set bubar semuanya kan. Gue kabur sampai keluar kelas. Dulu ada penjaga sekolah di sini, Pak Neo. Kasih rokok, set Pak Neo izin. Langsung gue keluar sono. Udah tuh aman, seminggu, 2 minggu nggak dihukum. Nah yang mereka yang ketinggalan itu kan dihukum semua. 2 minggu kemudian disamperin di ruang lab gua. Ditarik ini, saling tarik satu sama lain, suruh muterin, lari pakai satu kaki. Jadi Oke, kalau gitu, sekarang Coba. saatnya lo membalas bapak. ini dia. Nggak boleh. Tapi itu yang ngebentuk karakter gua jadi orang yang disiplin. Jadi kamu mau mengucapkan apa kepada Pak? Padahal terima kasih banyak atas didikannya dulu, walaupun keras ternyata begitu saya sudah dewasa saya bisa belajar bahwa itulah manfaatnya buat saya di kehidupan. Terima kasih banyak. Nah Pak Rudin ini juga luar biasa. Pak Rudin ini guru yang paling lovable. Dulu tuh paling dicintai gitu. Karena orangnya Dulu, sekarang? sampai sekarang. Sekarang kan udah nggak diajarin, udah nggak ketemu. Pak Rudin tuh dijebak terus. Ya ini framing mulu ini. Nggak bisa legalisir ntar gue ijazah. Pak Jeffrey ini juga guru bahasa Inggris yang luar biasa gitu. Ini kebetulan Pak Jeffrey ini punya hobi yang sama, pacuan kuda. Pak, tadi ada niat dari Regen mau menyumbang apa yang memang sekolah butuhkan. Apa-apa. Tadi Waktu itu Raffi menyumbangkan membangun kamar jadi mandi waktu itu toilet. ya saya pernah datang sama teman-teman, sama Ariel, Desta, sama Gading ke SMP 5 sekolah saya. Saya mau menyumbang toilet 3 lantai gitu. menyumbang saya toilet. Karena toiletnya waktu itu tambahan. Apa yang kurang di sini? Regen, apa yang mau? Ada yang mau Loh, kamu harus memberikan sumbangsi dong kepada sekolah yang sudah apa yang kamu berikan? Ya baik, mungkin saya akan menyediakan untuk ruangan guru supaya guru juga nyaman mengajar gitu. Insya Allah nanti sore akan langsung saya kirim barang-barangnya. Itu adalah pengharum ruangan rasa jeruk. Pengharum ruangan rasa jeruk. Jadi Bapak Dan digantung ya? begitu istirahat berasa naik taksi online Pak ya. Lo kisah cinta di SMA gimana? Saya tidak pernah berhubungan kisah cinta karena kalau di sekolah Karena nggak ada yang mau waktu itu ya. Belum ada yang mau ya? karena buat kuda. Terlalu dekat sama kuda ya? Iya. Kehidupan udah habis masa muda tuh buat ngurusin kuda segala macam. Jadi kalau untuk pacaran, bandel tuh justru nggak. Saya tuh anak yang baik lah, mungkin guru-guru ini juga tahu. Bolos sering bolos? Bolos 2 kali doang. Yang pertama gara-gara nggak bawa dasi, jadi kalau upacara tuh harus pakai dasi. Iya. Nggak bawa dasi, akhirnya karena takut dihukum, Bolos sekali Anda. bolos sekali. Sekali lagi ya waktu dikejar sama Pak Dahlan itu. Jadi Pak Hasto mengajar kimia, Fisika. Iya. Fisikanya nih 4. Emang Regen dia kesulitan ya Pak? kurang pintar ya Pak? Bukan kurang pinter, tapi memang apa namanya Tidak. belajar fisika effortnya harus lebih. Oh, Mungkin fokusnya di soalnya dia namanya bukan Kuda, berkuda Pak. Kuda, main kuda. Kesenian ya Pak ya, kesenian. Iya. Ini membuktikan kalau anak lemah dalam satu hal bisa unggul dalam hal yang lain. Kalau ibu tadi apa? Biologi. Pantes anak ketiga Bu dia. Biologi ya, alhamdulillah biologi. 6,50 lah, hampir bagus. Hampir bagus, ya lumayan. Hampir bagus. Jadi kayaknya kita gimana kalau kita jalan-jalan lihat sekolah? Regen kita nostalgia. Kita lihat-lihat ya, boleh. Kelasnya Regen. Asli, ini kan padahal ya, sebenarnya kan hari ini tuh libur ya. Libur. Oh iya, kaget loh. Kumpul ya. Seragam batik semuanya. Ada yang baju Namanya pramuka. antusias. Itu menghargai. Bener. Sekolah itu memang mengajarkan menghargai. Menghargai. Bagus. Tapi dikunci. Dikunci, kelasnya dikunci. Sampai dikasih kan. Perjuangan jauh, jalan jauh. Dikunci. Dari jendela. Di sini nih masuknya. Nah dulu tuh ada kursi di depan sini. Ada kursi biar gampang keluar masuk. Gua dulu duduk di sini nih. Sini, kadang sini, kadang sebelah sini. Dulu. Buat apa tenang kalau nggak senang? Harap kan? senang, ada ujian. Harus senang gitu. Udah bisa masuk Gen. Ayo nih. Nah, ini kelas gua nih.
Ada di sini tak? Di belakang. Betul. Belum ada AC. Nah, Gen, Lor Cumbang. Oh, yang lain ada AC. Kelas lain ada, kelas Regen. Wah, kelas ini akan disumbang AC oleh Regen. Iya, betul. Yang belum AC kelas ini. Iya. Berapa ada berapa? Ini aja tapi jujur adem sih. Enggak. Tapi lu duduk di mana dulu? Di Dulu di mana? belakang sini. Di mana duduk lu? Di belakang. Oh, di sini. Kenapa duduknya di belakang? Kenapa duduk di belakang? Ini milih apa enggak kalau duduk sini? Karena gini, kayak nonton bioskop. Nonton bioskop paling depan tuh kan nggak enak. Paling enak tuh tengah-tengah. Nah di sini tuh paling pas secara audio, secara view. Tapi hebatnya ya, kalau Regen ini mejanya marmer, ini luar Mana? biasa. Buat Marmernya saya, ketekuk sih ini. Apa? Ada yang bolong-bolong ini. Ini bukan marmer di karpet. Pak. tapi keren sih ini kita bisa ngelihat gimana Regen dulu belajar, suasananya kayak gimana, ternyata seperti ini. Inilah kelas yang mendidik Regen hingga menjadi seperti sekarang. Betul. Jadi jangan pernah lihat dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita berjuang gitu. Tapi dulu tuh jadi gini, setiap kita mau sekolah itu tuh kita patungan buat ngecat kelasnya. Ini chatnya udah berubah Jadi lagi. ini biasanya chatnya itu tergantung dari angkatan baru. Jadi angkatan baru waktu 2008 berarti itu kita ngecat kelas ini nih semua nih. Waktu itu warnanya abu-abu ya kelas kita ya. Abu-abu. Terima kasih nih Bang Aril, Pak Gading, Pak Raffi, Desta, Rizko udah mau Nah, kita berkunjung happy, ke jujur sekolah. aja. Kita senang banget bisa Gue selalu seneng kalau kita kemana kita ke sekolah Raffi juga kita happy banget gitu. justru ini ngajarkin ke generasi muda ini bahwa orang sukses itu jangan dilupakan dari SD, SMP, SMA-nya. Karena pendidikan dasar, menengah, itu fondasi. Fondasi. Menengah pertama dan menengah atas itu adalah fondasi mereka. Ya. Bangun karakter. Benar, ini kan guru-guru ini kan adalah orang tua kedua kita. Betul. Ini pahlawan tanpa tanda jasa ini. Betul. Wow. Beliau ini lah. Jadi AC-nya jadi nggak? AC gimana tadi dah? Berapa kelas Pak yang belum? 15 15 kali 4. 60 juta. Udah gini dah. Aman. Setengah-setengah sama gua, gimana? Gua Jadi. bantu. Oke, deal. Jadi Pak, jadi Pak. 15 kelas AC semua. Ntar lu, listrik aman tapi kan? Aman. Dayanya kan? Aman. Ya udah berarti kan ada 15 AC. 15 AC. Gua 7 AC, lu 8 AC. Satu lu lepo. Sekolah-sekolah siapa? 15 AC ya. Satu ruangan berapa PK? Dua Harus 2 PK. 2 PK Daikin tuh. PK tuh 7 juta. Nah, kalau lu lama gua sendiri nih yang jumbang nih kalau lu. Ya enggak, Mana nih? Halo. Enggak. Jangan Ini kan sekolah lu, gua Jangan dah. menghargai karena Kalau lu. mau sendiri ntar tapi jangan di kamera lah. Sekarang biasanya gua aja gitu. Pokoknya beres. Beres ya. AC kita berikan untuk sekolah SMA. AC. Suasana belajar semakin nyaman dengan AC. Ayo datang ke SMA 1, daftarkan diri kalian kalau misalkan kalian ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang luar biasa. Karena sebentar lagi semua kelasnya dingin dan AC. Ada AC-nya. Anda mau jadi anak yang sukses masuk SMA 1. Betul. Dan Ada masuk sini juga susah kan karena ini yang unggulan kan. Unggulan, susah banget. Makanya persiapkan diri kamu kalau kamu masuk SMA 1. Ya. SMA N ya. SMAN SMA Negeri 1 Bima. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Tapi lu seneng gak bisa ngasih AC ke sekolah gitu? Oh ini bener Tapi nih. Regen sumbang AC untuk sekolahnya ini. 15 AC. 2 PK. Dan yang gua amazed, sekolahnya gede banget. Sekolah gede banget. Ya, alhamdulillah. Dan suasana belajar juga kayaknya enak di situ ya. Enak. Apalagi tambah AC yang 15 ini ntar. Kalau gitu Sekarang gini. kita lanjut Ke pacuan kuda. Pacuan kuda. Pak, kita ke pacuan kuda dulu, Pak. Oke. Pokoknya sukses untuk teman-teman SMA Negeri 1 Kota Bima. AC dari Regen. Semoga bapak-bapak sehat-sehat terus Pak. Tapi kita doain buat teman-teman SMA N1 Bima, Kota Bima. Ya. Bisa sukses semua. Amin. Ini Regen salah satu bisa jadi percontohan buat teman-teman SMA. Lahir orang-orang sukses ya. Satu bisa sukses seperti Regen. Tapi pesannya jangan mau jadi seperti Regen tapi mau lebih dari Regen. Iya. Betul. Itu. Harus Itu lebih dia. sukses Harus dari lebih. Regen. Harus lebih Harus dari lebih Regen. sukses dari kita semua untuk generasi yang akan datang. Amin. Halo bros. Wah, sebelah kiri banjir.
Sebelah kanan kuda. Pilih mana ayo. Gen, ini kan di tempat ini kan? Ini tempat lu ya, Gen? Gen, di tempat lu nih. Nah, tadi teman-teman. Iya. Kita lagi ada Ini siapa sih ini orang? Ini gua yang jelasin dulu. Iya, oke. Jadi ini tempat pacuan kuda. Ya. Jadi dulu tuh gua Kenapa namanya pacuan? kenapa namanya pacuan? Karena jokinya cowok-cowok, kalau cewek-cewek bujuan. Ya. Betul. Nah, Ini berarti menghasilkan cuan nih. Sampai kita bicara. menghasilkan cuan nggak? Anjing. Ya. Tebakan Batman. Hampir. Ya ini mah udah tai semua sih emang. Ya, ini tai semua emang udah. gimana Nah ya? ini boxsternya nih, ini boxsternya tradisional banget kan. Ini biasanya berapa kuda sih yang balapan? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sering kesini berarti dulu. Sering. Bahkan sering nginep sini katanya. Sering nginep sini. Dulu kita ada tanah-tanah kosong. Jadi gua berkemah. Bikin tenda di situ. Bikin Tenda tenda gitu. buat ngejagain kudanya. Sebelum balapan. Sebelum Dan lu balapan. punya kuda. Gua punya kuda. Maksudnya dari keluarga lo, kuda keluarga lo. Iya, kuda gua. Satu kuda tuh berapa sih rata-rata harganya? Harganya? Ah. Kalau yang masih biasa belum ikut ini biasa 4 juta 5 juta. Nah, itu dapat cuannya berapa kalau lu jual kuda waktu itu? Sumpah kagak ada cuan-cuannya, Bang. Oh, lu nggak jual? Malahan ancur-ancuran sebenarnya. kalau balapan Karena ini hobi. Nah, kalau udah gede, beli gede. Kalau udah jadi, udah menang tuh ada yang bisa sampai 100. jenisnya kuda apa namanya gitu? Kudanya kuda lokal. Herder? Nggak ada, itu anjing. Nggak usah berantem. Ya, ini kasih tahu dia, bukan ngatain. Bukan ngatain. Lu nggak usah bukan. Jangan mentah-mentah tuan rumah. Bukan. Jangan mentah-mentah tuan rumah. Bukan. Mas, Iya, itu. tapi jangan mentah-mentah. Enggak, aku ngasih tahu. Dia kan nanya herder. Kalau herder itu jenis anjing. Jadi biar lu tahu Ya, gitu. tapi anjingnya kayak Kalau Enggak, kasih tahu. kalau kuda lo yang lo punya tuh udah segede apa? Kuda gua Nah, yang itu lu ada beli kelasnya. dengan harga berapa? Ada kelasnya. Apa Jadi tuh? ada kelas-kelasnya. Kayak CC motor kalau kuda tuh ada ada TK, OA, OB, terus ada THA, THB, Tunas A, Tunas B, Dewasa A, Dewasa B. Serius kasih ini ngomong. Serius sumpah. sama OB apa bedanya? Bedanya apa? Nah, TK itu dia gigi susunya tuh belum Itu bukan tuh anak TK, wah, bercanda lagi sih. sama warga lokal aja dah, Pak. Tolong, ini real. Ini serius gak sih? Lu katanya warga sih. Kalau TK tuh Ini kita Gigi susunya belum ada. Belum ada, gigi susunya masih lengkap, Nah, kalau udah masuk ke OA itu gigi depannya itu dia jatuh. Jadi udah umur. makin Iya. tua makin mahal. Makin tua nggak mahal, mahalnya itu Makin nggak ada ompong ya, makin tua makin ompong berarti. numbuh gigi baru. Lu nggak lihat di mana kuda ompong goblok ya. Gua nanya doang. lucu ya kayak gini. Ada nih jokinya nih. Nih kalau Nah, itu anak ini kecil. kuda kecil. Kita nggak boleh ke sana. Boleh, ayo. Nah, ini nih yang sekarang lagi latihan. Ini kan belum ada yang race nih. Jadi mereka ini biasanya ngelatih kudanya buat tahu arena. Nih, makanya pelan-pelan tuh. Jadi dia diputerin. Arenanya. Iya. Nah, ini kalau ini hitungannya bisa kelasnya tunas nih. Au, kelas jarak itu tah? THB. THB. Tapi ada batas umurnya nggak sih kan yang orang dewasa boleh juga nggak? Kalau buat latihan-latihan gini boleh, tapi kalau buat balapannya anak-anak kecil. Tapi kok nggak pakai ini sih yang pelana ini celana ini? nggak ada, Tapi nggak boleh. berarti kan kurang safety dong. Ya sebenarnya gimana ya? Tapi ini udah dari kayak tradisi ya? Udah tradisi gitu. Jadi kalau ini pemula lu kan kayak. Nah, Ini masih kecil ya? Masih kecil. Seumuran Rafathar kali ini ya? Enggak, ini kayaknya baru 3 tahun 4 tahun kali ini ya. Nih, kalau lihat giginya tuh dari sini. Coba nih. lihat kasih Apa? lihat gigi. Lihat kita ada sih poinnya. Lu nggak digigit kan? Apa? Lu nggak digigit, takut digigit? Enggak. Berani Nih, lu dia. kalau ngeliat gigi kuda, nah Ih, ini berani lu dia. ini giginya tuh masih gigi susu semua nih. Bini Tuh. gua tuh. Itu gigi. Iya, Navi Tapi Navita sorry, Gratina. kok lu berani sih kan gini kan nggak takut digigit? Aman. Karena dia emang nggak gigit ya? Nggak gigit. Oh, lu nggak tahu. Enggak, dia mah udah biasa. Lu berani megang gigi kuda ya? Gigi kuda aja lu pegang. Wah, kalau dulu bersihin kaki segala macem gua. Kaki-kakinya tuh dibersihin gitu. Nah, kalau biasa tuh kalau beli kuda itu kita ada lihat ini aneh, kelisu. Kelisunya tuh kayak Unyeng-unyengan. unyeng-unyengannya nih. Nih kayak di sini, ini biasanya di bawah searah mata, terus ada yang di sini juga diliatin. Joki Ngomi, Ari. Oh, Ari. Oh, panggil. Kalau Ngomi joki wati. Berarti Nah, lu kecil gua tuh kayak di sini dia. ya? Gua kayak dia berarti. Lu dulu kecil dulu di sini bener. Ngurus-ngurus. Lu kecil bener di Kecil sini. gua di sini. Sini Ngurus-ngurus kayak begini. Iya, ngurus-ngurus gini. Ini kayak gini mana digaji atau gimana? Enggak kan gue punya sendiri. Oh, Jadi kita dari hadiah, kebanggaan, pride. Oh, jadi kalau menang itu kebanggaan. Kebanggaan. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya berapa? Hadiahnya kalau sekarang motor.
Oh, jadi para kudanya dilatih. Dilatih. Ngapain dia bawa kuda kalau dapat motor? Bukan dapat kuda, bukan dapat kuda. Bukan dapat kuda, bukan. Berarti kudanya yang dapat motor. Ari, lo main dak ya, Ari? Yo, main wacara dak ya. Lu nggak dihargain di sini, orang nggak tahu lu artis ya. Tadi itu orang dia. lewat aja nggak ada. Lagi latihan. Artinya tadi apa? Bisa datang ke sini nanti. Dia nggak mau kan? Dia lagi latih kudanya. Oh. Main wacara, Ari. Namanya Ari nih. Awas ketenang. Nah, Ketei area, arena yo. Ih berani lu Rigen lu, buset deh. Kok nggak gigit sih Gen dia Gen? Oh, Dia tuh nggak gigit kelas ya? sakit tunas, TH. Tipuku. Jara Sumba. Nah, ini nih. Ini nih kudanya usianya masih kecil, belum pernah ikutan. Tapi tingginya udah gede karena ini bukan asli Bima, ini kuda dari Sumba nih. Nih, ngukur tinggi dari sini nih. Biasanya nih. Tapi ini kamu latih terus. Ini lagi dilatih arena yo. Loko Badeo biar dia tahu dulu. Tapi ini Bima bagus sekali dengan adanya kita jadi tahu. Pakai pelana lu. Sampar. Dan ini jadi tradisi itu dia. Bos, harus ditenang. Nah, itu dari Sumba tuh ada cap-capnya tuh. Oh, itu tuh yang lagi digendong kayak joki tuh. Joki. Panggil si sini, suruh ke sini dulu sebentar tuh. sini. Itu Nah, mah bahasa Indonesia. Iya, logat tuh. Bahasa Indonesia itu. Maintenance-nya susah nggak sih kalau melihara kuda gitu? Ganti olinya gitu-gitu. Bukan. Maintenance-nya sih sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget lah sebenarnya. Sama kayak kalau kita punya motor balap gitu, paling diperhatikan kayak Makannya gitu. Kalau gue dulu ada mijitinnya, ada jamunya, terus ada obat segitunya ya? oles-olesnya dulu. Biar gitu. kan biar perform. Ya, Ada buat balapan, buat biar pacuan kenceng kan. ya? Iya. Wah, kenceng nih. Wah, bagus nih. Makin jadi. Dilihatin makin jadi. Nah, ini joki tuh. Mai, seporo tah? Iya tah. Ini jokinya Gen. Ini jokinya. Berapa umurnya nih, Pak? 8 tahun. Buset Sini, semiska itu. coba. 8 tahun umurnya. Sudah balapan. Kamu bisa naik kuda itu? Dia bisa. Oh, Kamu udah nonton Jumbo belum? Bagus. Ini udah berapa kali ikut turnamen berarti? Baru 2 kali. Udah dapat motor? Belum. Mudah-mudahan nih. Dari umur berapa latihan? 7 tahun. Oh, baru setahun ini berarti. Pak ini ngelatihnya gimana Pak? Dia akhirnya berani untuk naik kudanya kan? Emang udah berani berarti dari dia juga minta gitu. Badannya memang harus, maksudnya masih kecil gitu, memang kalau joki itu emang harus kecil-kecil segede gini. Karena makin ringan ya Pak ya? Dan ya emang udah tradisi karena kan kudanya tuh bukan kuda tinggi ya, kudanya tuh pendek-pendek, kuda lokal. Bener nggak sih katanya ada yang gosip kalau misalnya biar kencang tuh kuda bijinya dikasih balsem? Iya betul, ada Bener juga ya? yang kayak begitu, ada yang Tapi jahat loh itu. pakai jahe. Ada, nah makanya itu juga jangan Nggak sampai boleh. udah nggak ada lagi. Sempat udah ditegur waktu itu tidak boleh lagi menggunakan Bener, ini kekerasan. Bener. Ada yang ditusuk pakai jarum di buntutnya, di ekornya. Nah, jahat itu. Biar lari gitu. Jangan kayak gitu lagi tuh lu harus kasih tahu ke orang-orang Nih, tuh. jangan disiksa lah, maksudnya kita cintai budayanya tapi jangan Kalau lu nggak disiksa suka hewannya. binatang, nggak perlu nyakitin binatang. Iya bukan gua kan. Ngomongnya kenapa kayak gua? Bukan, ini gua ngomong ke gitu. situ. Oh iya sorry. Iya, maksudnya jangan kayak gitu. Iya. Kita cintai juga binatangnya yang udah mungkin banyak Sama membantu. ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Bro. Betul, ini orang luar biasa. Nih. Nah, gue tuh kayak anak-anak itu dulu, Bang. Di situ ya. Ah, Ake kalau Anda tahu ini Ake ta oh, kirain di warna. Bukan ini Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini. Iya, maksudnya sering lihat di gaspol ini. Ini berdua aja nih, Bapak yang sekarang hari ini. Banyak. Beberapa orang situ. Bisa ratusan lebih dong. Kasihlah uang jajan ya buat mereka ya. Oh, ini tuh. Ini ada nih. Tuh buat Ade, tuh buat Ade juga buat Ade tuh. Buat Ade. Buat Ade nih. Buat Ade nih, ada kasih nih, ada sini nih. Beli sepeda. Tuh nih, kasih nih. Bagi dari Dudas dari kita nih. Dari Dudas. Nanti kasih aja ke Bapak ya buat makan ya, nih ya. Bagi-bagi terus, semangat terus. Semangat terus. Wah, tuh. Oke, ngantri. Tapi dikasih duit bubar. Kan udah mau ke rumah kita, mau ke rumah Rigen. Budgetnya Rigen habis. Ya, budget. Sebenarnya itu buat budget Rigen. Enggak, serius itu budget gua. Enggak, Gen. Ini kan kampung halaman lu. Yang kemarin yang baru buat bilang, sini balik lagi. Makasih Om Rigen. Cepet ini budgetnya Om Rigen. Cepet sini. Sini. Bapak. Sini. Salamin Rigen. Itu honornya Rigen kita bilang. Om Rigen, terima kasih. Lu bilang maaf ya Gen ya. Rigen, terima kasih. Ya.
Iya, Regen, makasih. Bilang makasih. Ini Mbak Regen. Jadi honornya Om Regen dibagi-bagi. Ya. Regen juga ini ya. Wali Kota Bima. Wali Kota Bima. Wali Kota Bima. 2035. Berapa? 5 juta kasih tadi. Gue renov ngecat gimana? Lah itu udah enggak apa-apa lah. Ya kan lu buat membangun daerah lu juga. Ya enggak apa-apa ya. 50 aja kali ya. Gen, Kita ke rumah yuk. Ayo. Tahu panas banget ini. Gen baik banget. Kita ke rumah nanti gue sediain makanan khas Bima. Bang Aril gimana Ya, Bang? gua. Oh, kuda gua bilang dari tadi. Yang terkenal itu menurut gua dari Bima itu kuda. Jadi pas pertama kali nyampe sini langsung dikasih lihat, oh ini, apalagi langsung dikenalin sama orang yang dekat banget sama kuda juga. Iya, betul. Kita habis itu ke rumah Regen. Jalan-jalan lagi kita ada dudahan. Regen, kamu ketua dudas di depan. Kamu ketua dudas. Tapi kotanya ramai juga Gen ya. Kotanya ramai ya? Iya. Soalnya minggu, jadi pada keluar. Lagi pada keluar. Ini udah nyebar berita kita bapak-bapak mau datang nih. Jadi kayaknya mereka udah standby di depan semua nih. Tapi keindahannya sih bagus sekali ya untuk dari pariwisata nih. Ya teman-teman, rame barista. Sekarang kita udah di rumah Regen. Rumah Regen Rakel Di sini dari umur berapa sampai berapa? Kalau di sini dari SMP sampai SMA. Loh, SD? SD Beda dulu rumah? masih kontrak setahun di Lewirato, setahun di Labangodu, baru pindah ke sini. Tapi rumahnya masih otentik banget ya. Ini masih sama kayak waktu dulu kecil. Ada perubahan sih. Ini bangunan baru nih hitungannya nih. Tapi ini yang gua sorotin adalah mungkin rumah ini kan masih tidak sederhana. Ada telepon sebentar ya. Lu ada mau nyumbang apa nggak di sini? Ya ini mah rumah Bukan gua masa sendiri. gini, ini kan rumah masih terkesan sederhana. Iya. Sedangkan rumah di Jakarta sangat mewah sekali. Kenapa lu nggak merenovasi membangun ini? Ini orang mulutnya. Tuh bapak. Bener dong, iya nggak sih? Iya dong. Karena gini. Tadi gua tuh mau nanya, apa yang udah lu lakuin buat rumah yang membesarkan lu? Nah, Gitu. lu tuh kacang lupakan kulupnya, ngerti nggak? Kulit. Gini, gue tuh pengen menjaga supaya rumah ini tuh tetap otentik. Jadi Nggak begitu apa-apa, gua otentik. pulang, rasanya tuh tetap ada. Ah, ini rumah masa kecil gua, gitu. Itu alasan kan? Iya. Tapi kan kalau Masa sekolah disumbang AC rumah sendiri nggak ada? Iya. Tadi AC 15. dia di SMA 1 Kota Bima nyumbang 15 AC. Lu ngomong sama siapa? Kita mau ketemu bokap dong. Ada bokap nih, bokap. Pak. Jadi, Pak. Ayo, Udah Pak, standby dari tadi kok. Iya sebenarnya. Halo. Cuma kan tunggu dipanggil dulu. Oh, apa kabar Om? Ini orang yang pernah gue suruh joget waktu di Vindes dan dia bersedia, luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Jogetnya hot banget loh sampai ke bawah-bawah gitu. Hebat loh, Itu bener. lebih viral daripada joget gua loh. Iya makanya. Coba Yang kasih mana? joget Yang kontraktor, coba kasih lihat dikit. Joget kontraktor. Wah, gua belum tahu. Belum tahu nih, nih, tuh. Joget kontraktor Bim. Bim lagi. Gen. Langsung Barongsai, kita harus Nggak usah, udah. kita harus musik. Deng 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 deng. Om, apa kabar Om? Sehat Om ya? Ya, Ibu lagi di mana Bu? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Tapi kalau Bapak sendiri pribadi lebih nyaman tinggal di Jakarta atau di Bima Pak? Kalau sebenarnya sih yang nyaman di Jakarta kalau punya rumah. Tapi kalau numpang Lagi lah. Jadi kalau di Jakarta Om tinggal di mana? ya numpang rumahnya anak saya Regen yang nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi pindah-pindah. Bapaknya numpang ke sana kemari. Bukan begini. Itu anak durhaka. Apa yang gue benerin ya? Terakhir disuruh jaga rumahnya di Sepatan. Bukan suruh jaga. Jadi gini. Maksudnya
gue tuh spend sama bokap tuh selalu bersama gitu. Kalau misalkan beda rumah tuh kan jadi gue repot, maksudnya kita nyentil jauh-jauhan. Gue pengen ngingetin, Pak makan gitu. Bokap lu nggak enak kali kan ada mertua juga di situ. Nggak usah dibahas itunya. Nggak usah dibahas itunya. Lagi Pak. Lu nggak deket sama biasa nih? Bapak aman ini Pak. Kenapa Bapak bilang tadi lebih nyaman di Jakarta? Karena Jakarta kan hektik sekali Pak. Lalu lintasnya macet. Karena saya tahu pengalaman itu di Jakarta. Jadi saya 91 tuh langsung ke Jakarta. Pertama bawa Kopaja 16. Bawa Kopaja? Iya, Tanah Abang Ciledug. Kemudian 3 tahun. Saya datang lagi Pak, mohon maaf ya. Capek Pak, sibuk. Lagi cerita pernah nyopir Kopaja. Iya, tahun 91. Pak, habis berjuang. Kemudian saya udah jadi PNS di Lombok 94 sampai 98 karena Regen harus mulai itu saya pindah ke Jakarta lagi. Oh, berarti memang Bapak juga udah biasa hidup di Jakarta dan apalagi dekat sama cucu sama anak. Oke, sekarang kita ke ruangan mana dulu? Kita ke ini ruang tengah, ruang keluarga. Nah, ini Tapi rumah lu ini banyak kru-kru kamera gini ya? bukan, ini kan yang bawah. Ini kan duduk yang bawah. Nah, ini ruang dapur. Nah, dapur kita tuh emang gede gini karena kalau misalkan ada apa gitu masak banyak. ngumpul di sini ngumpul. buat Emang masak. rumah lu luas Silakan. loh. Maksudnya pembagian ruangannya tuh bagus loh, gede-gede gitu. Ini semua bokap. Hah? Sini kanan kuda. Di sini ya. Cuma di sini aja. Oh, ini kandang kuda dulu Pak? Di depan. Dan rumah Gantian. Regen itu bekas kandang kuda ternyata. Bener, ini bener. Oh iya. Berapa kuda dulu Gen di rumah lu Gen? Sebenarnya kalau yang barengan itu kita total paling banyak 5 kuda gitu. Tapi total kita punya 9 kuda. Boleh masuk Pak, maaf ya Pak ya. Boleh. Kita lihat ya. Ya Pak, maaf pakai sepatu nih Pak. Wah dingin lagi. Kita masih pakai sepatu ini gimana ceritanya? Enggak apa-apa. Maaf ya Pak, maaf. Masuk aja Pak. Ayo. Wah, Bapak pencinta Chelsea. Gua. Bener Chelsea. Gua Wah. pecinta Chelsea. Keep the blues fly Kita high. fly high. Iya. Eden Hazard aja nggak begini loh. Kan dia udah pindah ke Madrid Tapi soalnya. kayak ini palsu ya Ji? Iya betul dong. Kan tidak mengeluarkan merchandise spray. Oh iya benar. Ini kamar orang tua, ini ada kamar mandinya. Nah ini pakai tali gitu. Biar apa itu talinya? Jadi kalau misalkan ada orang Sisi lihat. kalau ada orang mau maling, kamar mandinya kebuka gitu. Bukan gini. Kamar mandi agak rusak sedikit gini. Oh ini sebenarnya alarm. Alarm. Gen, kamu nggak menyumbang lemari buat keluarga kamu? Tadi seperti AC gitu. Iya tadi kita bilang 15 loh AC di sana. Bangin dipakai ini selama Iya. udah berbulan-bulan. Nah, bokap tuh lebih nyaman di kamar gua itu. Gelap ya? Udah ada shower Gen, ada shower. Ada shower ya. Oke, kita ke kamar gua. Ayo Pak, silakan Pak. Nah, dulu sebenarnya kamar gua di belakang sini nih. Dulu. Bareng kuda kan lu berarti? Bareng kuda. Sebelum kuda tuh sebelah sini. Udah sampai ke situ di belakang. Kuda tuh kandang kuda Pak. Kandang kuda ya. Dulu punya berapa kuda dulu? 9. Sekarang masih punya nggak Pak? Udah habis pas Habis ada semua? bikin lagi ya. Dijualin semua buat itu Gen. Lihat nggak? Lihat usaha bokap nggak? Lu dengar dulu, bukan buat gua. Karena nggak ada yang ngurus lagi. Dulu tuh gua yang ngurus kudanya. Tapi Om, dulu Om Demi didikannya biaya keras ini. nggak sama Regen? Keras benar. Oh iya? Tapi lihat umurnya, kalau dia masih SMP masih boleh sekali-sekali disentil. Kalau SMA udah jadi teman. Bapak masih ngikutin Regen sekarang nggak Pak kehidupannya gitu? Bapak tahu nggak Regen artis sekarang? Iya, alhamdulillah udah tahu sih. Soalnya Udah, teman cuman- waktu dia jadi masuk stand up comedy itu saya nggak setuju. Nah ini Regen pernah cerita Pak ya. Iya, Terus? nggak setuju gitu. Karena saya utama itu sekolah. Gitu. Iya. Emang kamu nggak ada uang? Gitu saya bilang gitu. Kamu kok masuk begituan? Akhirnya dia nggak jawab, enggak Pak, soalnya kalau saya langsung selesai kuliah, cari kerja, susah kayak Papa, katanya jalan keliling dulu 4 tahun baru bisa dapat kerja katanya. Tapi Bapak kan lihat maksudnya prosesnya mungkin jalan orang masing-masing. Tapi lihat di Regen sekarang kan ya, Bapak juga pasti ada bangga ya Pak ya. Tapi bener katanya Regen gini, ya saya dulu nggak dibolehin jadi stand up comedy karena bapak saya mohon maaf pengennya silat karena kayak Barry Prima. Ini ya kayak Tadi saya kira Ian Ruhian Pak. Steven Seagal. Bakat dia untuk ngelawak atau stand up itu Bapak tahu dari kecil atau enggak? Dari mana Pak? Saya nggak pernah tahu itu, soalnya waktu kecilnya kayaknya hampir-hampir kenakal deh karena dia suka lari motor keliling gitu. Tapi kan Om juga punya apa cerita-cerita lucu. Katanya Bapak bisa 1 beat ya Pak? 1 beat Pak, boleh 1 beat. 1 beat. Ini mah yang true story yang papa saya alamin Coba, ceritain Pak. silakan Pak. Saya begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah salam, langsung cerita aja. Gak usah kayak stand up banget lah. Ini Bapak gini tadi,
Lucu saya. Kalau gitu, Pak. Halo, assalamualaikum. Nama saya ini. Saya suka bingung ya, gitu Pak. Nggak usah. Saya ini benar-benar ini Pak ya, apa ya? Karena saya menjadi kepala dinas 7 dinas selama 14 tahun jadi kepala dinas. Iya. Tapi rumah tetap bolong dan sebagainya gitu lah. Udah begitu pas pensiun susah benar Pak, sisa gaji tinggal 2 juta. Gimana cara untuk nyambung makan Iya. gitu. Akhirnya sebenarnya saya pikir, mendingan jadi preman lagi deh, saya bilang gitu. Preman dapat uang, berdiri di terminal dulu saya coba berdiri di sini di Cikokol. Oh, gitu saya nggak nanya-nanya. Ini ada juga saya. Oh, jangan apa-apa, jangan apa-apa. Bercanda Pak, saya Pak. Beneran bawa. Tapi ini udah niat untuk nanti. Udah niat tuh. Pegangan aja. Yang mana? Oh, dikasih langsung. Wah, beneran lu. Ini satu kehormatan. Iya, masalahnya kalau kata Boleh saya buka ya, Pak ya? gua, di rumah itu harus punya 3, istri yang baik, rumah yang baik, besi yang baik. Ini termasuk besi yang baik. Kalau Nih, sama- tajam Ini buat sunat bisa, Pak? nggak bisa, nggak boleh kena sentuh sedikit aja. Oh, langsung. Tajam banget Pak ya? Ada racun itu, racun. Karena ini lihat kalau kita lihat ini kan karatan, ada karat-karatan. Ini ada sisa tetesan darah gitu. Jadi emang dulu Beneran? buat perang. Iya beneran, ini sisa perang. Buat perang. Iya. Ini buat saya, Pak. Iya benar. Tapi Om Fu banyak cerita dan ngasih saya sesuatu hal. Sorry, Bapak dulu berarti preman beneran di terminal. Sebenarnya saya bukan preman Pak ya, cuman saya suka ikut-ikutan teman-teman. Kalau umpamanya ada teman yang ini dikasih tahu Pak, itu teman saya dipukul gini ya, saya datang. Kalau datang aman damai. Gitu. Bapak diem aja langsung cep Iya. gitu Pak ya. Goodbye my friend, cep. Oh, mafia kali ya. Dua pernah hampir berdua gol di dalam. Maksudnya? Hampir masuk Ya kita. saya tahu mukulin orang kan. Iya, yang gue cerita. Itu di Jakarta ya? Di Bima, di kampung, di Sape. Hampir masuk. Permasalahannya apa waktu itu? Jadi kita lagi naik motor berdua, goncengan. Terus tiba-tiba ada orang mabuk, kita mau muter. Terus dia, kita lagi begini, dia ngebut. Terus dia ngomong, goblok lah gitulah. Terus kesel kan. Bokap kan duduk di belakang, langsung didorong. Udah, sini biar papa yang ngejar. Kejar berdua, jadi gue digonceng di depan gitu kan. Kita kejar sampai di pasar, terus sampai di pasar Turun dia. gue turun gitu. Gue ngeliat bokap mukul sekali, gue ikut narik. Terus kita pukul berantem lah, akhirnya rame lah. Udah tuh selesai tuh di situ, udah kabur kan orangnya. Kita pulang ke rumah, malam takbiran. Tiba-tiba jam 11:30 disamperin sama polisi. Boleh ikut kita ke kantor? Berangkat kita ke kantor. Berarti Bapak darah panas juga Pak ya? Iya, tapi alhamdulillah. Iya dong. Dulu si Rigennya udah mau dibawa. Ayo bingung, aduh gimana saya. Nggak apa-apa biar biaya berkurang Pak, biaya keluarga. Saya itu kejadiannya baru 2 minggu sebelum itu saya udah berantem juga ditahan. Oh, ini yang mana? Itu yang waktu bapak berantem dikeroyok orang di. Oh. Wah, kita nggak usah Oke, kita lama-lama langsung cari ruangan lagi aja. Kita room tour lagi aja. Ini kan baru sampai sini gitu. Gitu ya? Serem banget ya Bapak ya? Iya, kita room tour. Kebetulan Lu ini pernah lu suruh joget-joget lu. Maaf Bang, Pak, maaf Bang. Nah, sekarang kita ke salah satu ruangan. Ini adalah ruangan bedah rekan-rekan yang ketusuk. Enggak, kamar lu. Kamar gua ada kamar gua. Pak, ini buat saya, Pak. Buat saya Titip aja. dikasih nih. Move. Ya. Saya bokapnya asik banget dan ternyata di masa lalunya ternyata hidupnya keras juga ya kayaknya. Seru Iya, bokap, iya, seru iya. banget. Tapi bokap lu cerita lu dulu sampai ditangkap polisi, pernah punya. Hampir punya. Dia berdua sama Bapaknya. bokapnya. Sama bokap hampir gitu. Daerah timur panas. Dulu tapi. Wah, disiapin makanan, Gen. Ntar kita makan ini, A. Apa ini? Ini makanan gua nih. Ya. Siapin nih apa nih? Ini ikan asin, ini ikan teri, ini air asam, ini daun kelor. Oh, daun kelor. Yang kemarin gue ceritain, sayur kelor. Belum. Nanti kamu turun. Kita room tour dulu. Iya. Nah, ini kamar gue nih. Kamar lo. Rigen. Ini simpen dulu, ah, Krisnya deh. Fotonya disimpenin dulu. Enggak apa-apa, ini gua pegang. Kabar lu dingin? Mau sesukses apapun Ricky, dia tidak lupa yang namanya ibadah, lihat. Peralatan sholatnya lagi jadi dudukin. Masya Allah, itu Mas. Masya Allah. Nggak usah begitu. Om, tapi Om pernah tahu nggak kalau Rigen pernah bawa cewek ke kamar ini Om? Nggak pernah. Nggak mungkin, nggak pernah. Pacaran nggak pernah. Ini juga buat Pak Desta. Nggak apa-apa. Buat Pak Desta juga, ini kan Bang Ariel udah dapet. Ini juga Bang saya juga. Raffi. Bang Raffi udah dapet. Ini buat Pak Desta. Makasih banget, Gen. Sebagai salah satu senior mentor saya juga dulu di Menhakim sendiri. Iya. Ini kan kita harus ada 3 yang penting. Iya. Istri yang baik, rumah yang baik, dan juga besi yang baik. Ini ada kebetulan. Ini banyak ini, jangan ini. Gak apa-apa. Mana ada Gak usah lagi. beneran. Gak usah beneran. Gak usah beneran, Pak. Gak usah beneran. Gak usah beneran.
cangkulnya. Oh, buat Adil ya. Ntar ada di sini. Ini Pak Adi gini. Wah, ntar dulu. Pak ini sorry, ini beda senjata sama tadi Pak ya. Ini apa kenapa bolong-bolong Pak? Isinya bolong. Untuk apa Pak? Ada fungsinya? Bukan gitu, Pak. Oh sorry maaf. Gua juga dikasih. Masih keris yang Iya, alhamdulillah itu kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan. Bokap tuh seneng sama hal-hal gitu. Kadang tuh banyak juga pemberian-pemberian dari orang yang dia simpen gitu. Ada juga dari turun-temurun segala macam. Nah, yang dikasih ke AA itu salah satu yang dari turun-temurun yang Itu yang dikasih ke gua? Kalau yang dikasih ke itu tuh sebenarnya itu gantungan kunci. Orang bolong-bolong gitu tuh beda lagi tuh sama Beda lagi. Jadi Pak, tenang dulu Pak ya. Oh iya. Dok, ngambil sendiri. Barbuknya saja. Jadi kita simpan dulu aja. Orang buat gua udah dikasih sama Om. Dikasih pisau dapur, ternyata ada lagi. Ini kan buat bercanda, ternyata kan bukan buat beneran. Karena Om orangnya baik. Iya, betul. Dermawan. Bercanda bukan stand up kan? Iya. Pak, alhamdulillah ya Pak. Regen ini saksi ya. Dia sekarang ibadahnya kuat sekali Pak. Ini beneran, saya saksi beneran. Apakah dari dulu atau baru-baru ini Pak? Jujur ya. Ya. Jujur. Setelah dia punya anak kedua, saya lihat langsung Berubah. dia Berubah. musola dulu pertama. Masya Allah. Bisa tidur di musola, tidur di kamar nggak mau saya. Nggak tahu pakai Tapi situ. bapaknya juga setiap subuh 20 pagi gitu. Luar biasa. Kalau gua lagi sholat. Itulah dia, walaupun kita setinggi apapun karir kita, Betul. jangan pernah bersyukur dan melupakan namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak sendiri? Kita akan ulang selanjutnya. Nah, jadi ini air asam. Air asam itu cocoknya makan sama ini. Air asam tuh sama sayur asam sama nggak? Beda. Air asam itu benar-benar asam sama kemari. Oh, Bukan sembarangan, dimasak Pak. tapi pakai air panas. Tadi yang makin orang Bima sendiri tadi di Coba. Jadi, Cara makannya nih masih gini. muda sih dia. Makan. Oh, di sini langsung ada Bang Di sini dicelupin, habis itu makan pakai nasi. Nah, ininya diseruput. oh, Coba kali ya. Karena ikannya ikan manis. Ikannya enggak ikan. pakai piring, Kering, jangan asin. di bawah itunya. Salah. Apa? Pakai piring. Nah, ini alhamdulillah ini kemarin Papa keliling ke rumah-rumah warga dapat inilah. Enggak kayak gitu, enggak gitu. Nasinya agak keras ya, Gen. Melegitimasi. Ini anak berapa? Ini anak adik saya yang perempuan. Oh, siap. Ponakan. Regen ada berapa bersaudara, Pak? 16 saudara. Enggak, Mas. Kakak adiknya ada berapa? Saudara, adik-adiknya. Ada semua nggak sih? Ada semua. Adiknya. Ada dua. Mana? Enggak ada. Adik gua di Jakarta semua. Oh, iya. Berarti Bapak sendiri ya di sini? Iya, sendiri. Bebas dong! Asai! Ini menjalan. Jangan rusak. Rusak. Wow. Ya. Mana? Wah, kalau rusak dibenerin dong, Pak. Iya, rusak. Ya, rusak. Dulu gua waktu di Aceh suka dibikin rendang nih. Tapi di rumahnya dia dimasakin enak banget ya. Di rumah Menjangan. Oh, itu ada menjangan, ada teri, Yang air sup, yang asam. sup itu. Air asam. Air asam dikasih teri. Dikasih teri terus diseruput Gokil itu tuh. enak banget. Wah, mantap banget ini. Iya. Gokil. Obat kuat kan itu? Seger banget, seger. Ya kan? Nggak bohong gua. Kalau Bima itu makanannya ciri khasnya asam Asam. karakternya. Karena kalau kayak Jawa Tengah tuh asin, manis. Kayak sayur gitu ya? Mm. Sayur asam. Iya sayur asam. Masa kayak sayur asam pun termasuk di sini nggak? Karena Sayur asam tidak ada masuk. Kalau di situ Palu Mara itu lebih asam. Iya kayak Sulawesi. Dia pakai asam beneran itu kayak ini air asam. Sambal tuh sambal tomat gitu. Tapi ini Om, pengen tanya. Regen itu kalau kayak suka mindahin hujan tapi suka beneran kejadian gitu. Kenapa ya? Memang dari kecil ada ilmunya apa gimana Om? Saya kaget dia di sana, tapi kalau memang turunan itu ada. Nah, turunannya ada emang. Emang ada tuh. Mungkin pawang juga. Iya, bisa deh emang. Kita lagi syuting ada hujan. Dia minta kopi sama rokok terus dia pindahin gitu Papa Gading. pindah nggak? Pindah. Saya juga kaget. Nah, ini saksian langsung dari bapaknya ternyata emang ini orang punya ilmu. Tapi emang di Bima masih banyak magic gitu nggak sih? Masih kuat di sini. Masih kuat ya? Karena di sini Magisnya. Kan dulu animisnya juga. Oh. Tapi kalau Regen dari kecil emang ada kelebihan-kelebihan kayak gitunya Om, Waktu gitu. dia kecil, dia kelas TK, tiba-tiba subuh itu kakinya biru semua. Wah, Biru kenapa? semua gitu. Akhirnya ada yang kasih tahu, itu saya tengah malam itu
itu habis main bola. Dia sendiri yang cerita. Kenapa tuh kakinya main bola? Tuh, main bola gimana kamu tengah malam? Ternyata main bola sama anaknya yang jaga rumah itu di atas. Makhluk halus gitu, Pak. Main bola sama makhluk halus. Serem banget itu teh. Iya, makanya ini dari kecilnya udah kelihatan begitu-gitu gitu. Iya, Biasanya turunan juga. turunan. Makanya kita jangan macam-macam lah mulai sekarang pada Desta sama Regen gitu. Enggak, tapi dia baik kok. Iya, baik-baik ya. Sabar dia. Jujur Pak ya, Asal jangan dendam aja. saya berteman sama Regen, ini orang termasuk ya orang yang saya anggap baik. Beneran, ini nggak bohong ya. Dan saya selalu support, senang begitu kok. Main sama dia tuh senang gitu. Vibes-nya positif. Beda sama Rispo Pak, kalau Rispo tuh masih ada licik-liciknya Pak. Gitu. Ada apanya? Ada apanya? Licik. Gara-gara apa nih? Ah udahlah Po. Pak, makasih banget ini kita udah dijamu. Mohon maaf jadi banyak tamu di depan. Mudah-mudahan nggak ada rumah yang rusak. Enak banget Pak, enak banget Pak, bener Pak. Enak banget beneran. Tapi Ini jujur, ini gue testimoni ya, enak banget. Tapi enak banget. Enak banget. Iya. Terima kasih loh Gen udah Sederhana menyembuhkan tapi kita. enak banget. Sampai keluarganya semua pada di rumahnya. Jujur ya Gen, gue berasa sama bokap lo tuh kayak udah CS banget tadi. Iya lah, kan cuma beda 6 tahun umurnya, 61. kenapa? Kita kan saya yakinin perasaan. Ternyata Regen punya ilmu bener Oh, kan? Regen, lihat Regen Bisa belajar tiba-tiba soal. jatuh Raffi Ahmad. Beneran punya Dia nggak ilmu. apa-apa di bawah dia. Nggak apa-apa, kapalnya kita lihat UKP di bawah begitu kan. Ini contoh Ada telepon tadi biasa. Om jangan di atas ya. Bisa dibawa juga ah. Mana? Kan gue jadi Melihat Saya di sini ternyata tetap keindahan. gue tidak suka bawah juga. Keindahan kebudayaan NTB, ternyata benar-benar di NTB ini ada salah satu juga putra daerah kita yang bisa membanggakan daerahnya, yaitu Ya. adalah Mas Rigen, dan kami sekarang sedang menuju ke rumahnya Mas Rigen Ya. untuk menunjukkan bahwa siapapun orang Indonesia punya hak yang sama dan punya cita-cita yang memang Ya. bisa terwujud kalau dia memang punya Daya juang. Mana juga. daya juang seperti Mas Rigen. Jadi ini juga ada misi pariwisata Pak. Dan tidak boleh lupa juga sama orang tua. Ya. Tetap dimanapun kita sebagai perantau itu ingat kembali ke rumahnya. Amin. Sudah lapor nanti Regen ini luar biasa. Ini akan jadi dapil Regen untuk Regen bisa maju dan mewakili suara masyarakat daerah Bima di sidang paripurna. Regen membawa suara rakyat Bima. Regen 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regen Rakelna. Dengan ini komitmen. Pada tahu kita ke Bima ini dari mana sih Pak? Kok bisa saya bawa ini? Kalau kita nggak- belum bilang ya. Jujur nih, dari awal rencana itu saya udah posting duluan. Ketemu sama seseorang yang ngasih tahu kita ada di mana. Nah itu. Ya, bapaknya Regen. Jadi kok udah rame ternyata Om siapa sih ketemu namanya? bapaknya Regen. Ternyata bapaknya Intel. Omfu. Bukan tadi bapaknya kayaknya keceplosan. Saya memang sebenarnya udah posting dulu, Bang. Itulah yang membuat udah pada tahu kita kasih nama bokap siapa? Omfu, panggilannya Omfu. Omfu. Iya. Jadi bapak. Belum ada. Ini oknumnya. Belum di briefing. Jadi kan nonton yang konten kita yang di Panca. Yang itu. Nah, habis itu kan Papa nanya mau ke Bima. Iya, insya Allah. Tapi tanggalnya belum dikasih tahu. Jadi bokap makanya mempersiapkan. Maka ini semua tembok nih sebenarnya baru dicek. Baru 2 hari yang lalu gitu, ini. baru. Tapi ini kehangatan keluarga ini luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kasih Pak. banyak, Pak. Ya, buat Bapak, buat keluarganya Sehat terus, Regen, Pak, ya. buat seluruh masyarakat Bima. Ini sangat-sangat luar biasa. Doa kita buat semua buat Om nih sehat terus. Amin. Dan Om masih bisa menjadi saksi. Regen akan semakin terus maju karirnya dan bisa membahagiakan keluarganya. Jadi orang yang soleh. Amin. Anak-anaknya juga soleha dan soleh juga. Itu anak lu itu telepon dari Natasha Rizky tadi mau telepon. Itu telepon tuh. Ada Itu ibunya anak-anak. Mau diajak bowling. Latihan, mau itu Jimmy-nya telepon. mogok ya. Iya, begininya bermasalah Tapi katanya. Ngapain kita briefing? Pak, ini kita kalau begini asiknya kita Pak kita ngopi aja Pak. Mau kopi? Mau dong, Gen. Mau kopi? Ntar. Kopi bisa nih. Iya, biar ini gua siapin. Kopi, kita ngopi dulu. Ngopi dulu kali ngopi. Ini dia kopi kapal api spesial mix. Gen, makasih Gen ya. Sama-sama. Ini dia kopi kapal api spesial mix, perpaduan sempurna kopi dan gulanya dan bikin momen riding jadi spesial, kekeluargaan semakin spesial, dan kalau mau kopi hitam dan gula yang praktis, kopi kapal api spesial mix. Cheers to cheers. Nih yang gue suka
juga nih aroma sama rasanya konsisten. Yes. 100% kopi asli, anti campur-campur. Oke, dan takarannya juga. Gimana, Bro? Takarannya pas, nggak kemanisan. Jadi perpaduan sempurna kopi kapal api spesial dan gula dalam satu saset. Praktis, langsung seduh. Yeay, enjoy lagi. Ya, ada. Jelas lebih enak. Ada kambing itu nanti di sebelah kanan. Ada kambing, ada kambing. Kambing. Ada rusa. Wah, keren banget. Keren, Bima keren. Ini di balik bakau ini dulu gua ngelatih kuda buat latihan di pantai nih. Nih, gue mau bagi-bagi rezeki buat lu. Apaan nih? Nih. Hah? 100. 100. Gue nggak pernah mau terima duit dari lu ya, Pi ya? Ini terima. Sekali ini tolong terima. Jangan dilihat nilainya, tapi dilihat uangnya. Kenapa Ya. mesti diterima? Ya karena gue mau bagi-bagi rezeki. Bukan buat lu aja. Oh. Tapi seneng nggak? Seneng lah gue, seneng nih bilang. kalau teman punya rezeki terus tapi dia ingat sama teman-teman yang lain. Itu dia. Oh iya dong. Tapi nih, Pi, guys semua ya. Bukan cuma Raffi doang yang lagi bagi-bagi rezeki semuanya nih ya. Ini juga lagi bagi-bagi rezeki melalui program Rezeki Wonder BNI. Oh. Bener banget Des, kemarin gue lihat posternya aja ada di mana-mana. Ya. Dan caranya juga gampang banget. Kalian cukup tingkatkan saldo dan transaksi sebanyak-banyaknya di Wonder by BNI. Semakin tinggi saldo transaksi kalian, semakin besar juga kesempatan untuk menangin hadiahnya. Ya, wow. Hadiahnya apa aja sih? Hadiahnya apa aja? Top mantap is the best. Ada mobil Mercy, 2 Mercy. Mercedes-Benz E300, ada 2. Wah. Ada mobil 14 Cherry J6. Wah. 14 mobil. Ada juga 20 all new Honda HR-V mobil. Wow. Banyak banget tuh. Ada 170 Honda Beat. Ada 790 smartphone dan juga banyak banget hadiahnya. Top mantap is the best. Bener, mantep banget. Mantep banget, periodenya juga masih panjang, kalian pasti punya kesempatan ya. Sampai 31 Januari 2026. Yes. Dan akan ada 2 pengundian, tahap 1 itu Agustus 2025. Tahap 2-nya itu di Februari 2026. Iya. Nah, buruan download dan aktifasikan Wonder by BNI. Yes. Perbanyak saldo serta transaksi kalian dan menangkan hadiahnya. Bener banget, dan kalian juga bisa lihat seberapa banyak poin yang kalian punya di menu lifestyle di Wonder by BNI. Ini aku tunjukin nih. Ciao. Jangan lupa top up dan juga transaksi sekarang pakai Wonder by BNI. Kesempatan emas nih, bro. Jangan lupa kalian cek detailnya di bni.id/rezeki Wonder BNI. Thank you Raffi. Kita makan yuk. Ayo. Sambil lihat ini enak banget ya. Pakai rumah Regen robo. Enggak beneran tadi pakai rumah lo robo beneran. Pagernya roboh. Lu nggak lihat tadi? Enggak, pakai rumah lu robo. Pakai rumah lu roboh. Belum mau Yang kasih besi apa? warna hitam itu kan? Iya, yang besi yang warna hitam. Robo. Beneran. Robo. Maaf Dia ya cerita. kalau gerbang lo hancur ya. Robo Iya, ya. nggak apa-apa lah nanti. Tuh tadi boleh saksi tuh dia Tuh, ngeliat tuh. gerbangnya Iya, roboh. gerbangnya roboh. Gua langsung sama.
Waktu di Pangkalan Bradan rumah dia juga roboh. Iya, dia kayaknya nyari temen dari kemarin. Kayaknya dia yang nyuruh deh. Robohin deh, robohin deh. Tapi ini makanan enak loh. Lihat dengan view yang bagus ini ya. Ini Ini siapa Gen? Itu punya keluarga lu. ini punya om gua. Lo orang kaya, Gen. Tapi gua nggak mau ungkap lah. Tapi Gen, ntar lu, gue punya surprise buat lu. Surprise. Surprise. Kok surprise sih? Iya. Ini orang ngaco banget. Mufli dia bilang mukli mulu dari tadi. Ini dia omnya Rigen. Lah ini om gua nih. Dia punya om. Ini om gua. Astaga. Ternyata kita masuk ke satu kafe yang di Laut. Inilah. Ini punya omnya Rigen. Iya. Namanya Dundu Hea. Dundu. Namanya Om Bun ya. Bukan. Dundu Hea, Om Ardian yang Oh iya, Om punya. Ardian. Ini di Kecamatan Ambalawi. Om itu dari mana silsilah keluarganya, Om? Adiknya bapaknya atau? Adiknya. Oh, Adik bapaknya. Oh, jadi paman. Paman. Kan 16 bersaudara. Kalau dilihat dari sila-sila keluarga, Sesilah. Silsilah bukan sila-sila. Ya mungkin bahasa Bima kali ya. karena ya Om Rigen itu nih jahat juga ya. Siapa? Om Rigen ini jahat. Jahat dia. Kenapa jahat? Kenapa? Korban kita ini. Oh, korban? Kalau dia pulang tuh pernah selalu dicopet kita ini. Maksudnya bagaimana? Zaman dulu. Iya. HP sampai sekarang nggak ada kembali-kembali. Rigen. Pengertian dong. Begini, pulang lebaran handphone hilang. Pulang apa hilang gitu. Itu kenapa? Itu bawaan atau gimana itu? Wah, kalau bawaan parah banget. Seakan-akan gua akan terjadi nih yang lain-lainnya nih. Mulai nggak aman nih. Iya. Bahaya nih kalau begini. Nah dia aja sampai takut HP-nya diambil dia sendiri. Tapi Taruh, yang paling bahaya handphone ini. Awas. Jangan rahasia. Om, tapi ini udah berapa lama Om ini? Namanya apa? Dundu Hea. Dundu. Iya, udah berapa lama ini? Kalau kita bagi sudah 6 tahun. 6 tahun. Bukanya baru 2 bulan. Enak ya? Enak angin ya? apa? Angin Suasananya enak banget, view-nya bagus. Dan angin di sini tuh Nggak enak panas. ya, nggak. Kalau di Jakarta kan pliket gitu. Tapi Om topinya baru banget ya kayaknya Om. Putih banget ya. Iya, kalau beli. putih semua, celana putih, baju putih, topi putih. Kayak Opi Kumis ya. Gua pikir kayak Boyz II Men. Tapi Om, gimana Om ngelihat ponakannya udah berhasil? Iya, happy nggak Om? Bangga ya Om ya? Alhamdulillah pada luas masyarakat Bima ini seluruhnya juga ya, menyambut juga kehadiran Rigen. Tapi berarti kalau misalnya lihat Rigen sekarang seperti ini karirnya gitu, Om ngikutin nggak? Motivasi tinggi buat kami. Oh, dan bawa nama Bima juga Om ya? Iya. Tapi Om suka ke Jakarta? Nah, Juga Pernah main ke rumahnya Rigen? kadang-kadang main ke kami. Main. Om Ardian ini tapi orangnya sederhana Bang, Arafi, walaupun Ini kan restoran bukan Padang. bukan Padang, mau sederhana. Bukan, maksudnya bukan gitu. Karena dia tuh kerja pagi sore. Itu pagi sore juga restoran. Iya ya. Kita Garuda, bro. Tapi itu semua berkat doa bundonya juga. Oh, ya memang ada sari-sarinya ya. Sari Bunda. Sari. ini menunya dulu yang paling enak yang mana? Gua paling suka sambalnya. Gua suka kerapu ini, kerapunya luar biasa. Ini Saya kerapu ikannya, merah. Om ini ikan apa Om? Kakap. Ini enak banget sama sayurnya seger banget. Sama yang ini, ikannya aku suka Ikan banget. ini kerapu. Kakap merah, ekor bulan namanya. Ayam kampungnya juga. Kerapu merah. Kalau menu-menunya sendiri yang nentuin siapa Om? Istri juga ya. Mas, hasil dari resepnya. Semua lokal itu. Oke. Dari yang lokal, kami juga mengkeriakan masyarakat sekitar ini. Itu dia. Jadi memang misi kita ini, selain aku sama teman-teman ini kan pekerja seni semua. Kebetulan juga saya ada dapat tugas, jadi untuk mensosialisasikan kepada generasi muda bersama para pekerja seni semua. Bima itu memang tempat yang indah. Betul. Nusa Tenggara Barat juga semuanya masyarakatnya juga ramah-ramah. Banyak tempat-tempat kadang kan taunya orang ya ada Labuan Bajo, Ya. Bali, Lombok. Ternyata Bima Mandalika. indah ya? Ternyata Bima juga indah dan supaya nanti ya insya Allah kalau nonton ini ada investor-investor seperti ini kan tempat kayak gini indah. Iya. Tiba-tiba ada investor, wah saya pengen juga bisa jadi. Om ada nasihat nggak Om buat Rigen apa yang harus di kedepannya. gitu? Menyampaikan takutnya nggak nyampe juga ke Rigen. Nggak apa-apa. Di sini mumpung di sini kita siapa tahu bisa nyampe langsung Om. Percuma juga kan nggak dengar. Dengar Om. Kayaknya hubungan kalian itu kurang baik. Ini panjang ini kayaknya. Nggak apa-apa Pak, intinya apa biar kita nanti Ya, itu di dia. pesawat kita coba kita gembleng dia Pak. Ya jaga kesehatan aja jaga. Nakal terus maksudnya gimana Pak? Ya mungkin banyak orang disakiti lah sama Rigen. Ken makasih ya.
Sama-sama. Asli. Tapi Ini, ya, ini beda lagi nih, perjalanan kita beda lagi nih. Ada Rigen sama Rispo ya. Kita jalan 2 hari tapi Rigen mau berangkat duluan menyiapin semua. Luar biasa Pulang sih. juga nanti belakangan untuk beresin semua. Tapi happy banget bisa ngajak ke rumah keluarga, ke kafe keluarga juga mampir, terus ke beberapa tempat wisata yang ada di Bima. Happy, jujur saya senang banget, saya terima kasih banyak banget sama Dedudas sama Kita juga thank you banget. Ada minus one-nya. sama teman-teman Rans juga. Ada minus one-nya. Dedudas, Dedudas -1. Dedudas -1, Rispo, tim Rans juga luar biasa, tim Dedudas juga semuanya. Rispo gimana Rispo? Senang banget bisa sama Nah, Pak terima Adi, kasih buat semuanya udah. gitu. Dan saya juga Udah kesana. Apa lo mau ngomong apa? ya senang banget bisa jadi tahu lebih banyak tentang Bima karena sebelumnya kesini diajak Rigen cuma ke rumahnya sama ke itu kantor bupati. Tapi lo mau bersahabat sama kita nggak? Kalau bersahabat saya juga sadar diri ya, kayaknya kita bisa lebih dari sahabat. Lu mau lebih lu. Tapi nih terima kasih banyak nih Arafi, Pak Gading, terus Bang Aril, Bang Desta, Rispo udah mau ke Bima, udah mau ngikutin DNA saya ke rumah. Seneng kok kita nuansa baru aja dari Rispo sama Rigen. Kedepannya sih kita juga mungkin ya kita tapi ntar janganlah kita enggak enak lah saya ntar. Siapa yang Mending mau ngajak artis lagi? yang lain lagi aja. Lo ya memang itu. Gak ada yang mau ngajak lo lagi kok. Tapi kan orang-orang Bima juga ramah, antusiasnya luar biasa, terus juga itu TNI-nya, polisinya semua sigap buat menjagain kita, semua keren banget. Ya. Semua lu yang nyuruh ya? Bukan, ya ini semua berkat Arafi karena antusiasnya luar biasa banget ini beneran Arafi. Ini nggak nyangka juga sih, kita nggak nyangka juga. Bener-bener, ya. sebima Dompu itu semua udah tahu kedatangan Dedudas -1, semua udah tahu, makanya kita di jalan-jalan itu banyak orang yang ada di pinggir jalan, masuk di media-media. Sampai Om juga mematikan handphonenya kan tadi. Iya. Ibu tahu nggak kalau Bapak matiin handphone? Ibu tahu nggak kalau Bapak punya handphone satu lagi? Di mobil. Di mobil. Sebenarnya masih banyak tempat wisata di Bima yang belum kita samperin. Masih ada Lariti, terus Wane, Pantai Wane, terus ada Lakei, masih banyak banget. Next Insya Allah time tahun depan kita balik lagi. Iya. Wih, amin, Karena amin, tahun ini amin. kan kita muter kemana. Ya kalau ada kesempatan Indonesia. tahun depan mungkin bisa. Amin. Bisa ke Bima lagi, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih, kita sekalian nutup juga ya kalau gitu ya. Thank you banget. Perjalanan ke Bima ini ya. Masyarakat Bima terima kasih semua ya. Maafin Desta. Waduh, ada lagi oleh-oleh, waduh jadi ngerepotin. Coba kita boleh buka? Coba. Biar kita kasih lihat dulu ini dari ibu-ibu UMKM. Wih, ini yang mahal nih. Oh, ini buat aku dan Nagita ya. Kami ucapkan kepada Arafi, Keren. pejabat negara, selaku utusan khusus presiden. Gua nggak pembinaan sabar nih. Generasi Enggak, muda Apa lo kira-kira apa ya? yang telah mengunjungi Dundu Hea Sunset Villa dan Resto Pantai Tolala. Kalau Raffi dapat 2, berarti Tambah kalau lagi, kita tadi cuma Bima. satu ya Bu ya? Iya. Terima Iya, Bu, ya? kasih. Ini tenun ya ini ya? Biar saya kasih ke Nagita juga ya. Terima kasih. Lah, lu dikasih kue Mam, bolu Fli. kan nih, bolu. Buat Nagita nih kita taruh. Terima kasih. Sama tempatnya ini. Waduh. Wah, tenunnya mantap. Apa bacanya ya? Saya baca ya. Apa ya? Ucapan kepada Dedudas -1 yang telah berkenan mengunjungi Dundu ya. Mudah-mudahan Pak Desta berhasil mendapatkan kembali cintanya yang selama ini hilang. Apa gimana mendapatkan kembali? Balikan dong. Ini najis amat ya. Wih, warna kuning, oranye. Apa tuh tulisannya tuh? Tadi gue juga ngarang kok, Ding. Ngarang aja. Karena nggak ada bacaannya di biasa aja. Gen, kita ada nggak sih Gen, nih, Gen? Waduh, terima kasih banyak. Kita ada nggak sih ya? Gen? Kita ada nggak ya? Bagus banget. Weh, terima kasih ada juga. Bagus banget. Regen lupa soalnya. Nggak usah lah, Regen mah nggak usah. Ini kerajinan ada 2 desa di kecamatan kami ini, Desa Rite sama Desa Kolen. Saya bawain aja masukin tas. Tapi kalau namanya kerajinan tuh harus agak dikurangin Pak, karena apa yang berlebihan tuh tidak baik. Kan maksudnya kerajinan tuh bukan orang kerajinan apa-apa. Oh iya iya. Ih, kata-kata buat Boril. Apa? Bor. Gitu doang. Lihat nih. Super Ari. Jumbo. Oh, jumbo. Ayah jumbo. Ayah jumbo. Tapi Oke, kalau gitu terima kasih Om. Terima kasih, semuanya. sukses. Ketemu lagi nanti kita ya di Terima kasih Bima. banyak Ambalawi. Nusa Tenggara Barat, Bima.
Tapi terima kasih buat semuanya. Happy lah kita bisa mengunjungi tempat-tempat Indonesia yang mungkin kita sendiri belum pernah datangi gitu. Gue belum pernah manggung di sini. Ternyata gue belum pernah manggung di sini. Jadi Oh, dia tahun depan berharap. Oh, berharap. Apa gua nih? Noah berarti akan live di Dia kan Bima. Lagi vakum. Ya setelah dia balik lagi. Emang bakal balik lagi? Insya Allah mudah-mudahan kita doakan lah. Lah kan dia yang vokalisnya. Ya gua yang gantiin vokalisnya lah. Mirip-mirip bisa. Terima kasih Oke, kalau gitu, warga-warga yang luar biasa. Bahkan sampai nekat di pinggir-pinggir jalan, tengah-tengah jalan Maaf ya. ya buat ibu-ibu Mohon maaf. atau anak-anak kecil tadi yang terhimpit atau apa ya mungkin karena terlalu ramai juga ya. Kalian Kalian Buade. Buat Bu Ade mudah-mudahan. Bukan Buade, Kalembu Ade. Oh iya. Kalembu Ade buat seluruh warga Bima yang mungkin pengen ketemu, pengen apa, karena ini waktunya cepet banget, kita harus segera buru-buru, mungkin nanti next time bisa lah insya Allah. Ya mohon maaf juga nggak bisa disapa satu-satu, tapi terima kasih untuk NTB Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.